Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali guys. Tetap semangat, selalu bersemangat. Salam sukses, salam sahabat sukses. Tetap bersama channel saya Geraha Sukses Preneur. Pada konten kali ini mungkin kita akan berbagi pengalaman atau berbagi sharing atau berbagi cerita mengenai permasalahannya kita pada hari ini adalah bagaimana mengelola keuangan yang baik. Jadi dari berbagai pengalaman kita pribadi ataupun kita mengorek-ngorek atau mencari-cari pengalaman para pedagang, baik pedagang pemula maupun yang sudah para pedagang yang sudah beberapa tahun berkecimpung di dunia bisnisnya. Jadi terkadang kenapa sebuah perusahaan atau sebuah misalnya kita mengelola toko atau jenis keuangan atau jenis perdagangan lainnya, harusnya di setiap mungkin paling minimal di setiap 5 tahun bisnis itu berjalan, minimal sebenarnya idealnya seminimal satu cabang sudah terbangun atau beberapa bisnis aset investasi sudah terbangun. Nah, kebanyakan di lapangan kita menemukan sebagian pengalaman-pengalaman yang lebih senior. Kadang orang-orang tua dulu sebenarnya permasalahan intinya adalah bagaimana cara mengelola keuangan yang bagus. Menurut hemat saya dan beberapa pengalaman dari saya pribadi dan pengalaman kawan-kawan, sebenarnya simpel sih sebenarnya, cuma istilahnya bagaimana mengelola keuangan agar kita merasakan apa itu namanya kebebasan finansial. Kebebasan finansial itu saya beri gambaran seperti ini. Banyak orang mengeluh-elukan mengelola pasif, cara mendapatkan pasif income. Cuma hati-hati kata-kata sekarang pasif income, hati-hati kita terjebak, karena pasif income itu sebenarnya pasif income itu hasil daripada aktif income. Setelah aktif income kita mengelola proses kemudian berubah ke pasif income. Pasif income tersebut bagaimana cara menghasilkannya dari aktif income. Istilahnya banyak para pengusaha atau pengusaha sukses yang sudah super duper kaya raya, itunya istilahnya financial freedom, kebebasan finansial itu dia sudah melakukan melalui berbagai macam rintangan, tantangan dan lain sebagainya. Mereka sebenarnya dari hasil aktif income mereka menahan kesenangan terlebih dahulu, mungkin beberapa tahun, ada yang mungkin 1, 2 tahun, 3 tahun, ada yang menahan kesenangan sudah beberapa puluh tahun, baru mereka menikmati apa yang namanya itu passive income dan apa yang namanya kebebasan finansial. Kebebasan finansial itu berlebih antara pengeluaran kita, pendapatan passive income lebih daripada pengeluaran kita dalam sehari-hari. Misalnya kita perhitungan kita per bulan dalam penghidupan keluarga, baik itu operasional macam-macam, listrik, air, PDAM dan lain sebagainya, kehidupan di rumah tangga, anak, pendidikan dan sebagainya. Misalnya pengeluaran kita dalam sebulan misalnya 5 atau 6 juta. Ini permisalan ya. Permisalan apa itu yang dinamakan dengan kebebasan finansial. Misalnya pengeluaran orang tersebut, diri pribadi dan beserta keluarga dan lain sebagainya, operasional dan lain sebagainya, pendidikan anak, biaya makan sehari-hari, biaya ini itu dan lain sebagainya. Misalnya saya ambil simpel, misalnya pengeluaran tersebut dalam keluarga tersebut adalah finalnya pengeluarannya 5 juta. Nah, pasif income jika lebih daripada 5 juta itu baru dinamakan namanya kebebasan finansial. Nah, cara mendapatkan hasil akhir dari kita apa yang namanya kebebasan finansial atau financial freedom itu melalui berbagai macam rintangan dan lain sebagainya. Istilahnya kita menahan kesenangan untuk mendapatkan kesenangan masa panjang. Artinya kita menahan kesenangan dalam beberapa tahun, 5 tahun atau 10 tahun
biasanya kita mendapatkan, misalnya kita ambil minimum, misalnya kita mendapatkan gaji di tempat kita bekerja atau kita di bisnis kita, misalnya mendapatkan 1.500.000 atau 2 juta. Misalnya kita di sana kita menahan kesenangan, kita sisihkan sebagian, bisa sepertiga, bisa 10%. Cuma saya dari literatur saya membaca itu ada namanya di Babilonia, orang terkaya di Babilonia itu si Arkad. Beliau menerapkan agar mendapatkan kebebasan freedom dan super duper kaya dari sisi keuangan ya, dari sisi dunia. Itu beliau menerapkan menyimpan 10%, 1/10 daripada penghasilan kita. Itu bagaimanapun caranya, baik sedikit ataupun banyak, misalnya baik kekurangan dalam masa sempit atau masa lapang, tetap dia konsisten setiap hari menyimpan 1/10 dari pendapatan. Misalnya kita hari ini mendapatkan misalnya hasil bersih kita sebagai, ini contoh kecil, misalnya kita hari ini mendapatkan dari satu bisnis atau dari satu pekerjaan atau dari satu lahan bisnis, kita mendapatkan misalnya per hari lah, hitung per hari, misalnya diperkirakan sehari 50.000. Itu 1/10-nya kita 5.000 kita sisihkan. Itu jangan dianggap remeh. Biasanya dari hasil konsisten kita itu misalnya 5.000 per hari, itu dalam sebulan kan 150.000. Mungkin dalam beberapa tahun itu menjadi banyak. Kalau jenis bisnis Arkad tersebut dia menyimpan beberapa tahun, kemudian dari hasil simpanan beliau bisniskan lagi, dia bisniskan ke properti. Kalau kita istilah sekarang, dari simpanan gitu beberapa tahun itu kita bisa bisniskan lagi, misalnya ke properti atau kita patungan ke kawan yang dipercaya amanah untuk menjalankan bisnis kita. Misalnya kita sebagiannya lagi kita bisniskan ke lain, sebagian lagi misalnya kita bisniskan, kita misalnya membeli tanah, kebun dan lain sebagainya. Itu cuma dari pengalaman kawan-kawan, misalnya dari 1/10 tersebut, lama kelamaan selama kita konsisten, dalam istilah bahasa Arabnya istiqomah, itu sudah menjadi tabiat kita, kebiasaan. Dari hasil per hari ataupun per bulan kita sisihkan sebanyak 10%, nanti kita akan merasa senang sendiri. Bisa kemungkinan kita akan lebih meningkatkan sebagian pengeluaran yang bisa kita tekan, pengeluaran yang bisa kita tekan ataupun yang bisa kita tunda, bisa kita alihkan ke lain atau bisa kita sisihkan lagi. Itu bisa secara otomatis kita bisa meningkatkan antara 10%, bisa naik menjadi hingga 20 hingga 30%. Cobakan sendiri guys. Mungkin itu tipnya sih lumayan remeh, cuma jika dilakukan dengan bersungguh-sungguh dan konsisten atau istiqomah, itu hasil yang kita kumpulkan sedikit demi sedikit akan menjadi, ada istilah sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Itu benar, tapi syaratnya konsisten. Jadi yang sedikit itu kita kumpulkan, nanti dari yang sedikit itu kan sudah menjadi ada jumlah tertentu, itu bisa kita bisniskan lagi. Artinya jangan didiamkan. Jika didiamkan mungkin kita menabung di bank atau di lain sebagainya. Itu jika kita diamkan, ada simpanan sih, cuma tidak mau berkembang. Itu istilahnya kadang tung desem waringin, itu mentor juga tuh, itu motivator hebat gitu. Dia sangat bagus menjelaskan itu. Itu istilahnya cara beternak uang istilahnya. Beliau mengangkat tema itu, beternak uang, membuat peternakan uang. Itu seperti itu. Dari hasil kita, dari hasil aktif income kita sisihkan minimal 1/10. Itu akan nanti terkumpul. Jika Anda melakukan seperti itu dalam beberapa tahun, insya Allah kalian termasuk saya pribadi itu akan menjadi hasil luar biasa. Nanti setelah tersimpan misal per hari atau per bulan, cuma kalau saya sarankan mungkin per hari atau per minggu, itu agak cepat, nanti akan lebih kelihatan. Dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun itu nanti bertingkat-tingkat atau jumlahnya menjadi banyak. Itu nanti bisa kita bisniskan lain. Mungkin bisnis kita, jika kita tidak bisa mengelola, kita bisniskan kepada kawan yang lebih dipercaya, amanah, bisa ikut syirkah atau investasi, kita sama-sama bisnisnya di syirkah. Bisa kita secara mudharabah, memberi modal kepada orang, kita menerima bagi hasil. Bisa kita diinvest di mana, kita membuat aset di mana dan lain sebagainya.
Secara jika kita konsisten dalam 10 tahun, insya Allah itu akan menjadi pasif income kita. Misalnya bisnis A, B, C, D, E dan lain sebagainya, itu nanti akan menjadi hasil. Kemudian hasil tersebut kita bisniskan lagi. Kemudian hasil tersebut setelah dari hasil kan lebih banyak menjadi banyak, biar sedikit tapi bisnis yang kita kelola banyak, atau uang kita masukkan di berbagai macam aset investasi, itu akan menjadi banyak, lambat laun banyak, dan dari hasil tersebut kita bisniskan lagi, kemudian hasil tersebut kita bisniskan lagi. Nah setelahnya mungkin dalam 10 tahun hingga 15 tahun istilahnya kita merasakan apa yang namanya financial freedom, artinya kebebasan finansial. Cara para pengusaha yang telah sukses duluan, dia seperti itu hasilnya, karena bermain skala besar, dia mainnya juga besar. Mereka banyak investasi aset di perkebunan, peternakan dan lain sebagainya. Misalnya perkebunan sawit, perkebunan tebu, sawit, karet dan lain sebagainya. Dia bisniskan lagi, hasil dia bisniskan lagi, sampai sebanyak bisnis. Mungkin seperti itu saja sharing dari saya, dan bagaimana cara mengelola keuangan yang baik hingga kita mendapatkan atau merasakan apa namanya passive income. Passive income tersebut hasil pengeluaran kita per bulan lebih besar daripada hasil passive income. Dinamakan passive income itu jika hasil dari passive income kita tersebut lebih besar daripada pengeluaran kita menghabiskan per bulan. Nah pengusaha seperti itu, dia kan tinggal liburan aja. Kadang liburannya itu dia bisnis, liburan ke luar negeri sekalian membangun bisnis di sana, liburan ke luar provinsi sekalian kunjungan bisnis. Itu namanya dia dari bisnis kecil dikumpulkan, hasilnya dia bisniskan lagi ke lain-lain, mungkin keluar daerah hingga ke luar negeri. Oke guys, demikian tip hari ini dari saya. Salah hilap mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, dukung channel saya terus guys, Geraha Sukses Preneur. Silahkan bagi yang belum subscribe, like, komen, silahkan.